Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Irfan dengan NIM 2303113169. Di video kali ini kita akan bahas 3 hal penting dalam Python, yaitu modul, package, dan library. 3 istilah ini sering muncul ketika kita belajar pemrograman. Baik, masuk ke materi pertama, yaitu modul. Modul di Python adalah file dengan ekstensi .py yang berisi fungsi, kelas, atau variabel yang bisa kita gunakan kembali. Dengan modul, kita tidak perlu menulis kode yang sama berulang-ulang. Cukup import modulnya dan bisa langsung dipakai. Yang kedua, ada package. Package adalah kumpulan dari beberapa modul yang digabung dalam satu folder. Biasanya dalam folder itu ada file khusus bernama init.py. Tujuannya supaya Python mengenali folder tersebut sebagai package. Kalau modul itu satu file, maka package itu satu folder berisi banyak modul. Yang ketiga ada library. Library adalah kumpulan dari banyak package dan modul yang disediakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Library biasanya lebih besar cakupannya daripada sekedar modul atau package karena sudah berisi banyak sekali tools siap pakai. Baik, untuk modul di sini saya sudah membuat file modul bernama lbd.py yang berisi fungsi untuk menghitung luas bangun data. Sini ada luas segitiga untuk luas persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, belaku tepat, dan lingkaran. Selanjutnya kita akan coba menggunakan modul ini di Jupyter Notebook. Kita bisa mengimport modul secara langsung dengan untuk menghitung luas segitiga dengan alas 1 dan tinggi 3, mendapatkan hasil 1,5. Kita juga bisa mengimport modul dengan alias yang mana hasilnya tetap sama, yaitu 1,5. Berikutnya kita bisa mengimport fungsi tertentu saja, seperti fungsi lp ini luas persegi, yang mana dengan sisi 5 kita akan mendapatkan hasil 25. Kemudian kita bisa mengimport fungsi dengan alias lagi sl, yang mana hasilnya tetap sama 25. Di sini kita juga bisa memasukkan dua fungsi sekaligus dengan menuliskan from lbd import luas segitiga dan luas persegi, yang mana jika kita masukkan ls dengan alas 1 dan tinggi 3, maka akan mendapatkan luas segitiga 1,5 dan luas persegi dengan sisinya 6 akan mendapatkan luasnya 36. Berikutnya kita juga bisa memanggil semua fungsi yang ada pada modul dengan menuliskan kodean from lbd import bintang, yang mana bisa langsung saja untuk menghitung luas segitiga, luas persegi, dan luas persegi panjang. Baiklah, berikutnya kita masuk ke package. Di sini saya sudah membuat file bernama bidang data yang mana memiliki dua modul di dalamnya. Di dalam pembuatan package di Python, kita harus menyertakan file dengan nama underscore 2 kali, init underscore 2 kali lagi, .py, yang berguna untuk memberikan informasi bahwa direktori ini adalah paket yang berisi modul-modul. Untuk isi dari init.py ini bisa dikosongkan saja dan tidak perlu diisi apapun. Di Jupyter Notebook untuk pemanggilan berdasarkan modulnya, kita akan menggunakan codingan from nama filenya import lbd, yang mana untuk pemanggilannya akan menuliskan lbd.ls seperti ini, akan menampilkan luas segitiga ya. Lalu untuk
pemanggilan dengan nama fungsi, maka codingannya akan seperti ini dan akan mendapatkan hasil yang sama juga. Berikutnya kita masuk ke library. Untuk pengolahan data numerik seperti array, 1 dimensi, 2 dimensi, hingga sekian dimensi dapat menggunakan library NumPy. Untuk komputasi sains yang berbasis metode statistik dapat menggunakan library SciPy dan StatsModel. Untuk pengolahan dan analisis data seperti Microsoft Excel atau Google Spreadsheet dapat menggunakan library Pandas, Bipolar, dan Modin. Untuk visualisasi data dapat menggunakan library Matplotlib, Seaborn, Plot9, Altair, Mayavi, Bokeh, Plotly, dan lain-lain. Untuk machine learning dapat menggunakan library scikit-learn, XGBoost, LikeGBM, CatBoost, PyCaret, dan lain-lain. Untuk deep learning kita dapat menggunakan library Keras, TensorFlow, PyTorch, Graph, dan lain-lain. Di sini kita misalkan memanggil library dari math yang sudah ada pada Python sendiri, lalu kita panggil ya nilai konstanta nilai pi dari library math, yang mana akan menampilkan hasil nilai konstanta pi adalah 3,14 sekian. Satu lagi kita contohkan untuk library datetime, yang mana untuk memanggil tanggal dan waktu sekarang dengan datetime.now akan menampilkan tanggal dan waktu saat codingan ini dijalankan. Kemudian kita masuk ke salah satu library yaitu Pandas. Untuk Pandas kita bisa melakukan penginstalan terlebih dahulu dengan menggunakan kode tanda seru pip install Pandas. Dan setelah selesai kita bisa mengimpor Pandas SPD, yang mana kita tidak perlu menuliskan Pandas lagi, jadi kita tinggal menuliskan PD saja. Kemudian kita akan coba membuat sebuah data frame, yaitu struktur data utama di Pandas yang mirip dengan Pebble. Pada kode ini membuat tabel dengan 3 kolom, yaitu nama, usia, dan jenis kelamin. Lalu jika kita mengetikkan df maka akan menghasilkan sebuah tabel. Dan dengan data frame ini kita bisa dengan mudah menganalisis, memfilter, atau memvisualisasikan data yang ada. Lalu jika kita ingin memanggil tabel usia, maka cukup ketikkan df kurang siku kutip 2 h seperti ini akan menampilkan tabel usia. Lalu untuk mengetahui usia maksimum kita bisa mengetikkan df h.max dalam kurung buka kurung. Lalu kita juga bisa memanggil df.describe seperti ini, yang akan menampilkan beberapa informasi penting seperti jumlah data, nilai rata-rata, standar deviasi, nilai terkecil, kuartil pertama, median, kuartil ketiga, dan nilai maksimum. Berikutnya kita akan coba memanggil file Excel ya. Di sini saya sudah membuat file Excel dengan nama data_credit. Di sini cukup kita tulis saja credit sama dengan pd.read_excel. Maka saat memanggilnya cukup mengetikkan print dalam kurung kredit, maka akan menampilkan data seperti ini. Jika hanya ingin memanggil data awal, kita cukup tuliskan print credit.head seperti ini, maka akan menampilkan 5 data awal. Lalu jika ingin memanggil kolom, kita tuliskan print dalam kurung kredit kurung siku kolom yang ingin dipanggil
lalu akan menampilkan seperti ini. Di sini kita juga bisa menggunakan print credit.ilog kurung siku 5, ini berarti akan memanggil data yang kelima. Lalu jika kita menuliskan print credit.ilog 5.210, itu akan menampilkan data yang kelima dan data yang kurang dari 10 seperti ini. Lalu jika kita mengetikkan print credit.describe include all, ini akan menampilkan keseluruhan data yang bukan hanya integer tetapi juga string seperti ini. Lalu jika kita ingin menghiraukan data string, kita cukup mengetikkan print credit.describe seperti ini, akan menampilkan data seperti ini saja. Sekian penjelasan dari saya mengenai modul, package, dan library. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.